tapi nanti di akhiratnya dia akan menjadi bahan bakar dari api neraka jahanam. Siapakah tiga golongan manusia tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa ba'du, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman selalu dikaruniai kesehatan dan semangat untuk terus mempelajari agama ini. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada pembahasan hadis. Jadi kita akan membahas, kita akan mengupas satu hadis yang hadis ini fun fact-nya adalah hadis yang menjadi kewajiban para ulama-ulama yang ingin menulis kitab hadis itu untuk menyertakan hadis ini di paling awalnya. Hadis apa tersebut? Hadis terkait dengan urgensi dari sebuah niat. Hadis ini tertera dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi, salah satu karangan tulisan beliau yang monumental yang berisi terkait dengan pokok-pokok agama yang dipakai oleh hampir seluruh umat Islam sedunia. Baik, kita bacakan hadisnya. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu al-Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin al-Bardisbah al-Bukhari wa Abu al-Husaini Muslim bin al-Hajjaj bin Muslimin al-Qusairi an-Naisaburi fi sahihaihima alladaini huma asahul kutubil musannafah. Baik, kalau pembahasan hadis maka kita akan bahas terkait dengan tiga hal. Yang pertama adalah sanadnya. Sanad hadis itu adalah salah satu keistimewaan dari ajaran Islam yang sampai kepada kita. Bahkan Ibnul Mubarak berkata, laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, orang akan mengatakan apapun juga tentang hal apapun juga. Orang akan mengatakan dengan gampangnya hal-hal yang baru tidak sesuai dengan Islam kalau tidak ada sanad di sana. Dan sanad dari sini dimulai dengan perkataannya an Amirul Mukminina Abi Hafsin, dari Amirul Mukminin. Amirul Mukminin siapa? Amirul Mukminin adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Umar bin Khattab. Jadi kalau Abu Bakar ketika menjadi pemimpin untuk umat Islam itu gelarnya Khalifatul Rasulillah, khalifah pengganti. Penggantinya siapa? Rasulullah. Ketika sampai kemudian Abu Bakar wafat, kemudian Umar yang menggantikan Abu Bakar, maka Umarlah yang pertama kali digelari dengan Amirul Mukminin. Artinya adalah pemimpin bagi seluruh umat mukmin, umat muslim. Kemudian Abu Hafiz Umar bin Al-Khattab, yani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu itu adalah bentuk periwayatan yang paling kuat. Jadi kalau orang mengatakan sami'tu berarti sudah jelas ini adalah hadis yang valid. Sudah menjelaskan hadis ini bisa lebih valid kalau dengan perkataan sami'tu tersebut. Baik, kita masuk sekarang kepada bagian hadis yang kedua, yakni matan atau isi dari sebuah hadis. Disinilah maka kemudian kita bisa mengambil banyak pelajaran dari isi sebuah hadis tersebut. Isi hadisnya bagaimana? Isi hadisnya yang paling penting adalah pada terletak dua kalimat yang pertama. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Tiada lain, sesungguhnya hanyalah setiap amalan itu binniyat, dengan niatnya. Wa innama, dan hanyalah likulli imri'in, setiap seseorang manawa, apa yang dia niatkan. Apa maksudnya? Kalimat innama ini termasuk dari adatun min adawatil hasr. Jadi huruf-huruf yang berarti pembatasan. Maksudnya apa? Hukum yang berlaku hanya terbatas pada apa yang disebutkan setelah kata tersebut. Jadi kata ini menjadi pembatas untuk hukum yang berlaku setelahnya. Jadi hukum yang lain nggak berlaku tuh. Hukum yang berlaku di sini apa? Bahwa setiap amalan engkau itu harus dengan niat. Ditambah lagi di sini menurut para ulama
itu adalah ba lil ilsaq, ba untuk menunjukkan penyertaan, jadi pengikat. Jadi ba di sini itu untuk mengikat amalan tersebut. Kan amal itu kan amalan-amalan. Jadi amalan kita itu diikat dengan niat. Namanya diikat berarti nggak bisa lepas tuh. Udah mah dibatasin dengan niat, ditambah lagi dengan kata-kata diikat. Berarti ketika amalan kita itu tidak ada niatan yang tepat, tentunya niatan karena Allah, niatan untuk mendapatkan pahalanya Allah, makanya ketika menafsirkan manawa itu bisa diartikan dengan pahala juga, gitu kan? Jadi apa yang kita lakukan, ya kan? Ketika kita melakukan kebaikan, tapi niat kita itu tidak tepat untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mendapatkannya. Kita tidak akan mendapatkan kebaikan dari amalan kita, walaupun amalan kita adalah amalan yang baik, gitu ya. Nah, karena ada ba dan innama tadi. Jadi dua kata ini, dua kata ini menunjukkan kekuatan niat, urgensi niat dari sebuah amalan kita. Karena itulah Imam Syafi'i itu dalam sebuah penafsirannya dia menyampaikan bahwa hadzal hadis min sulusil ilmi. Hadis ini termasuk dari sepertiga ilmu. Jadi kalau kita bagi ilmu itu menjadi tiga, manusia itu porosnya menjadi tiga. Misalkan yang pertama adalah lisan, yakni ucapan. Yang kedua adalah perilaku fisik tubuh kita, bisa dari tangan, bisa dari kaki atau anggota tubuh yang lain. Maka yang ketiga adalah qalbun, hati. Hati itu apa? Ya niat tersebut. Nah, niat ini itulah yang menggerakkan anggota tubuh yang lain. Maka itu poros dari anggota tubuh kita yang lainnya lagi. Karena itulah teman-teman Allah Subhanahu wa taala ketika menerangkan hal tersebut, maka para ulama juga menyertakan dengan salah satu hadis yang tertera dalam berkaitan dengan amalan, gitu kan. Jadi nanti ada sebuah hadis menyebutkan bahwa ada tiga golongan manusia yang dia itu tampak luar biasa baik, luar biasa mempunyai karakter yang baik di dunia ini. Tapi nanti di akhiratnya dia akan menjadi bahan bakar dari api neraka jahanam. Siapakah tiga golongan manusia tersebut? Dalam hadis qudsi disebutkan yang pertama adalah Ahlul Quran. Ahlul Quran itu bisa menjadi orang yang pertama kali masuk ke neraka ketika dia mengajarkan Al-Qur'annya, membacakan Al-Qur'annya, memahamkan Al-Qur'an, isi Al-Qur'an kepada orang lain tersebut dengan niatan supaya dia disebut sebagai Ahlul Quran dan dia sudah mendapatkan dunianya. Ada juga orang yang kedua, orang yang dia dikenal sebagai mujahid, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan itu semua supaya disebut sebagai orang yang jari, orang yang pemberani, ya kan? Orang yang menjadi pahlawan. Pada manusia yang lain menyebutkan demikian, meniatkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkannya di akhirat, dia tidak akan mendapatkan pahala apapun juga. Ada juga orang yang ketiga, orang yang terkenal sebagai orang yang dermawan. Dia berinfak dari seluruh jalur-jalur infak sosial, dia penuhi semua. Dia laksanakan infak kepada siapapun juga. Tapi itu semua dia lakukan supaya orang-orang sama menyebutnya sebagai orang yang rajin untuk berinfak dan dia sudah mendapatkan di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam hadis qudsi tersebut, wa qad qila, ya mereka udah dapat itu, mereka udah dapat julukan itu, julukan orang yang rajin, orang yang orang yang dermawan, julukan orang yang pemberani, julukan orang yang ahli Quran, dia udah dapat di dunia dan dia tidak akan mendapatkan apapun juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak meniatkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Amalan tersebut ketika tidak digandengkan, ditempelkan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan keluar dari koridor amalan yang dinilai layak untuk mendapatkan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia nggak bisa dapat tuh janji Allah, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Barang siapa yang datang dengan sebuah kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat. Dia akan bisa dapat hal tersebut. Dan sebaliknya, termasuk dari kebiasaan ulama untuk meraih banyak kebaikan, kan disebutkan ti'dadun niyah tijaratul ulama. Orang yang selalu para ulama itu mempunyai kebiasaan untuk memperbanyak niat dalam satu amalan. Di perdagangannya para ulama, caranya ulama ini berdagang pahala dalam artian dia bertransaksi dengan Allah dengan transaksi yang bagus itu ketika dia satu amalan dia berniat dengan dua niatan dengan harapan mendapatkan 2 pahala dalam satu amalan. Kalau 2 itu dikali satunya 10 kali lipat, maka dia dapat 20 pahala dalam satu amalan saja. Contohnya misalkan sholat, dia masuk masjid, dia meniatkan 2 hal. Itu yang pertama adalah sholat sunnah,
tahiyatul masjid, yang kedua adalah sholat duha misalkan. Dia dapat 2 pahala itu, pahala sholat duha dan pahala sholat sunnah tahiyatul masjid. Itulah pentingnya kita untuk memperbaiki niat kita di hadapan Allah dalam setiap amalan kita. Dan jamaah rahimakumullah, di hadis ini juga ditutup dengan cerita ini menurut jumhur ulama merupakan ceritanya orang yang hijrah karena ingin menikahi seorang wanita. Wanita tersebut bernama Ummul Qais, maka orang ini dikenal sebagai muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah karena untuk menikah dengan Ummu Qais. Dia dapat pernikahan tersebut, tapi dia tidak dapat pahala hijrah. Dan berkaitan dengan mana innamal a'malu binniyat, para ulama menafsirkan menurut ulama-ulama atau pendapat yang madzhab Syafi'i dan itu pendapat jumhur ulama, artinya adalah innama sihhatul amal. Sesungguhnya keabsahan sebuah amalan itu dilihat dari niatnya. Amalan kita tidak sah kalau tidak dengan niat yang benar. Sebaliknya, ya kan? Amalan kita akan menjadi amalan yang tepat, mendapatkan pahala yang sempurna ketika kita meniatkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam mazhab Imam Hanafi, mereka mengartikannya bukan innama sihhatul amal, tapi innama kamalul amal. Sungguhnya sempurnanya amalan kita itu karena niat yang tepat. Jadi kalau kita mendapatkan amalan yang sempurna pahalanya, maka kita harus membenarkan niat kita juga. Karena itu, teman-teman dan saudara taala, kita benarkan niat kita, entah itu dalam urusan ibadah maupun dalam urusan muamalah, entah itu dalam urusan ibadah mahdhah, ibadah yang hubungan kita dengan Allah, maupun ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang antara kita dengan manusia yang lain, maka kita niatkan itu semua untuk mendapatkan pahalanya Allah, untuk berdagang dengan perdagangan yang tidak akan pernah merugi, berdagang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.